Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Purwanti, peserta Latsar CPNS Angkatan 42, kelas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan learning journal tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dengan tutor Ibu Sipta Mailina, SPSI MM. Apa itu sistem merit? Sistem merit dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. 2. Tingkat disiplin etos kerja dan budaya kerja pegawai masih rendah. 3. Praktek spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. 4. Struktur kepegawaian antara lain kuantitas, kualitas, dan distribusi tidak ideal. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efisien, efektif, adil, terbuka, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit merupakan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi adalah 1. Sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. 2. Dapat mengarahkan sumber daya manusia atau pegawai untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Sedangkan sistem merit bagi pegawai adalah 1. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. 2. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Dalam bidang perencanaan, setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai. Jumlah dan kualifikasi pegawai dihitung untuk memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pegawai ASN yang terpilih, mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Pegawai ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu, kelompok, atau pertimbangan lainnya. Dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan, kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Di sisi lain, pegawai dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan 1. Pangkat dan jabatan diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. 2. Pengembangan karir dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. 3. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. 5. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. 5. Promosi pegawai dilakukan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN antara lain 1. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara atau saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan jabatan yang berwenang dan pejabat pembina pegawai atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Demikian learning journal tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sipta Mailina, SPSI MM, selaku tutor. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.